mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan ya pada siang hari ini. Sebentar. Saya siapkan slide saya ya. Ini salah mulai. Nah, ini dia. Sorry. Iya. Ya, tadi dalam lagu yang sudah kita dengar sama-sama, ya Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Ya, kemudian tadi juga ditegaskan dalam doa oleh Ibu Yinati tentang Tuhan ya sebagai cahaya, sebagai terang, ya sebagai surya dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin menegaskan juga hal yang serupa ya, lebih menekankan lagi tentang makna keberadaan Tuhan, keberadaan cinta Tuhan ya dalam kehidupan kita. Nah, ada sebuah ungkapan begini. Ini lagi-lagi tentang cahaya ya. Cinta itu adalah cahaya. Cahaya kehidupan yang tanpanya dunia tenggelam dalam kehampaan dan derita. Ya, cinta adalah cahaya kehidupan yang tanpanya dunia akan tenggelam dalam kehampaan dan dalam derita. Kita bisa membayangkan kalau dunia tanpa cinta, ya pasti yang muncul adalah kehampaan dan penderita. Konflik di mana-mana, perang di mana-mana, ya penderitaan tanpa ada yang peduli, orang-orang yang susah tanpa ada yang menolong, tidak ada yang mempedulikan, tidak ada yang membantu. Maka pasti penderitaan akan terus makin bertambah-tambah, makin merajalela kalau cinta tidak tumbuh lagi ya dalam hati manusia. Jadi memang yang membuat cinta atau yang membuat dunia ini lebih punya warna, lebih punya nilai, punya makna adalah ini ya tentang cinta. Dan cinta itu sesuatu yang ya yang sangat berdampak besar, yang sangat punya power untuk mengubah kehidupan. Kehidupan yang hampa, kehidupan yang penuh derita, menjadi kehidupan yang tadi penuh dengan cahaya, ya penuh dengan makna yang baik dan indah. Saya mau ajak kita untuk menonton satu cuplikan ini ya. Saya putar. Masih munculkah Bapak Ibu? Masih. Apakah muncul videonya? Belum. Oke, sebentar saya. Berarti perlu di itu dulu ya. Saya stop dulu yang ini, saya pindah ke sebentar. Oke, coba ya. Kok nggak muncul ya? Coba dengan begini. Apakah sudah muncul?
Belum. Sudah. Ada ya? Sudah. Di sini. Tapi belum nyala. Belum. Ya. Nah, semoga bisa. Ya udah. Ini tulisannya. Ini pasang suami istri yang sudah lansia, ya, suami 63 tahun. Mereka sudah hidup bersama selama 29 tahun. Ya, kami saling membantu. Ya. 我这个眼睛看不到，他就当我的 Suami jadi 眼 bisa 睛， melihat, 他脚走不动，我就当他的， tidak bisa berjalan. 我的备胎啊，就当他的腿啊一样，就是我两个一起， Suami 对 menjadi 我下去， kaki 我 bagi 走下 istri, 去。 istri jadi mata bagi suami. Istri sejak lahir sudah buta dan makin benar-benar buta gitu ya. Si suami yang tadi yang buta ya. Sementara istri kondisinya begini nih kakinya nih. Nah, mereka berkata ya saling menjaga satu sama lain. Nah, sebentar ya. Saya kembalikan dulu ke ini slide-nya. Muncul ya Bapak Ibu ya? Bapak Mama ya? Ya. Ya, ya. Ya. Itu gambaran kecil sekali ya tentang kehidupan kita, kehidupan manusia di dunia ini. Semua orang tentu punya kelemahan. Punya sakit penyakit, punya keterbatasan, ya. Yang tanpa yang lain kita akan merasa benar-benar lemah, bahkan mungkin tidak berdaya. Jadi yang lain ada untuk kita dalam rangka saling mendukung, saling melengkapi, saling mengasihi. Supaya oleh karena kelemahan yang kita alami itu kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian makin lemah, makin terpuruk, makin putus asa, dan makin tidak berdaya. Ya. Dengan kelemahan yang ada, kita bisa saling melengkapi. Dan saya membayangkan tadi ya, kalau misalkan si suami memutuskan untuk pergi, maka yang menderita bukan cuma istri, tapi juga si suami. Ya, karena dia tidak bisa melihat. Jadi mau ngapa-ngapain juga susah. Ya. Kalau si istri memutuskan untuk pergi, maka juga yang menderita bukan cuma suami, tapi juga si istri. Jadi memang kalau kita saling menjauhi, saling memusuhi, saling melakukan konflik dan saling menjauhi, maka semua akan menderita. Ya, tanpa cinta, tanpa kasih, maka dunia ini benar-benar akan merasa begitu kelam, begitu berat, merasa begitu penuh dengan penderitaan. Nah, cinta kasih itu punya power. Power dalam hal apa? Dalam menyatukan. Ya, siapa yang disatukan oleh cinta kasih? Yakni semua orang yang berbeda-beda. Ya, berbeda etnis, status, usia, tempat tinggal. Dengan cinta kasih maka yang jauh pun terasa dekat. Ya, jauh di mata, dekat di hati karena ada cinta kasih. Tanpa cinta maka yang dekat pun akan menjadi jauh. Walaupun tinggal bersama tapi tanpa cinta maka hubungannya akan jauh, komunikasi juga jarang gitu ya. Tidak ada yang namanya peduli dalam keluarga kalau tanpa cinta kasih, walaupun tinggal bersama dalam sebuah keluarga. Tapi dengan cinta maka yang berbeda-beda, berbeda suku, berbeda kebangsaan, berbeda usia, dapat hidup bersama, yang menyatu bersama-sama sebagai sebuah keluarga yang diikat oleh cinta kasih Tuhan. Lalu cinta juga punya power untuk mengikat, ya.
Dalam pernikahan yang kita jalani, kita punya prinsip seperti ini, ya. Menikah, menerimamu sebagai suami, sebagai istri. Dalam susah maupun senang, dalam kaya maupun miskin, dalam sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Ini powernya cinta tuh, yang mengikat sampai maut yang memisahkan. Artinya dengan cintanya ada, cinta tumbuh dalam relasi kita, maka kita bersedia untuk terus saling mengikat. Tidak akan berpisah, tidak akan menjauh, gitu ya. Tidak akan meninggalkan sampai maut yang akan memisahkan. Bahkan nanti pun kalau kita meninggal, semua kita yang percaya kembali akan terikat sebagai sebuah keluarga dalam kerajaan sorga. Ini power dari cinta kasih, ya, mengikat. Lalu juga yang ketiga, dia punya power untuk mengubah, ya. Apa yang diubah ini? Membangun kualitas hidup yang semakin penuh dengan kebahagiaan. Yang tadi ya, mengubah yang hampa, mengubah yang sepi, mengubah yang terasing menjadi punya relasi yang baik, punya kehidupan yang berkualitas, dan punya kebahagiaan yang bisa dinikmati bersama-sama dengan adanya cinta kasih. Ini 3 poin yang merupakan power gitu ya dari cinta kasih, menyatukan, mengikat, dan mengubah kehidupan menjadi jauh lebih baik. Nah, diungkapkan dalam teks pada hari ini ya, Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, ya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini sebuah pertanyaan yang sangat mendasar ya, tentang apa yang paling utama sih dalam hukum Taurat. Nah, sayangnya pertanyaan yang sangat penting ini ya dimotivasi oleh motivasi yang salah. Karena orang-orang Farisi tadi diungkapkan dengan sebuah ungkapan, mereka datang bertanya dengan niat yang salah untuk mencobai Tuhan Yesus. Kalau Yesus salah jawab, kalau jawabannya keliru, kita punya cara untuk apa? Menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan Tuhan Yesus. Jadi di balik hati mereka itu tidak ada cinta kasih, ya, tidak ada niat yang tulus, tidak ada niat yang ikhlas dengan penuh cinta bertanya. Yang ada adalah tadi ya, niat yang jahat, niatnya untuk menjatuhkan, untuk mencobai orang lain. Ya. Tetapi kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus dengan sangat baik ya. Dia merangkumkan semua kitab suci menjadi 2 hukum. Yakni yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai hukum yang pertama dan yang terutama. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, artinya dengan seluruh keberadaan diri kita mau mengasihi Tuhan. Ini merupakan hukum pertama dan yang terutama. Kemudian yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama. Nah, ini menarik nih ya. Hukum yang pertama terutama dalam mengasihi Tuhan, tapi yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Ini seperti koin bermata dua sisi. Nggak mungkin bisa dipisahkan. Kalau koin dibelah dua, ya, maka koin itu tidak lagi punya makna, tidak punya nilai lagi, nggak guna lagi dia untuk dibelanjakan kalau koin dibelah dua. Ya, jadi supaya dia punya makna yang lengkap, yang utuh, berguna sekali, tadi punya power yang menyatukan, power yang mengikat, power yang mengubahkan, maka 2 hal itu tidak boleh dipisahkan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Nah, kita merangkumkan dari poin ini ya, merangkumkan bahwa cinta kasih itu ya adalah intisari dari kitab suci. Cinta kasih merupakan intisari dari kitab suci. Ya. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, pada kedua hukum mengasihi Allah dan mengasihi sama itu merupakan dua tonggak, dua tiang yang menopang seluruh hukum, yang menopang seluruh pengajaran, yang menopang seluruh nubuat, ya, seluruh rencana Allah dalam hidup manusia. Saya membayangkan seperti gambar ini, ya. Ada dua pohon yang dipakai untuk mengikat banyak tenda atau banyak banyak tempat tidur. Bayangkan satu pohon rubuh, maka semua pasti jatuh. Ya, kalau yang kanan rubuh semua jatuh, yang kiri rubuh semua jatuh. Jadi ini dua hukum yang menopang seluruh ibadah, seluruh doa, seluruh pelayanan gereja, seluruh perbuatan kita bergantung pada kedua hukum ini. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi intisari seluruh hukum Taurat. Nah, mestinya kalau kita semakin rajin membaca firman Tuhan, kita akan juga semakin bertambah dalam cinta kasih Tuhan. Ya, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi orang lain, semakin tahu cara yang tepat bagaimana Allah mengasihi kita mengasihi orang lain juga. Semakin membaca firman Tuhan, kita akan semakin bertambah, semakin berlimpah-limpah dengan cinta kasih Tuhan. Karena cinta merupakan rangkuman dari seluruh pengajaran kitab para nabi. Lalu yang kedua, kasih juga adalah sifat dan hakikat dasar dari pribadi Allah. Sifat dasar, hakikat dasar dari pribadi Allah. Ini, ya, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. Kasih merupakan sifat dasar dari Allah. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau kita mengenal Allah, kita akan semakin mengenal kehidupan dalam cinta kasih. Kalau mau ingin dalam cinta kasih, kita harus lebih dekat kepada Allah. Nggak ada jalan lain. Kita nggak mungkin mengasihi Allah kemudian makin jahat. Itu pasti salah. Kalau kita ingin jadi orang yang baik kemudian kita menjauh dari Tuhan, salah. Jadi ini dua arah yang tidak bisa dipisahkan, antara mau mengasihi dan mau mengenal Allah. Itu dua hal yang harus benar-benar dipadukan. Ya. Dan siapa yang tinggal dalam kasih, dia tinggal dalam Allah, dan Allah tinggal juga dalam diri orang tersebut. Karena Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ pasti ada Allah. Di mana ada Allah, di situ pasti ada cinta kasih dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kasih adalah pemersatu antara Allah dan manusia, serta manusia terhadap sama manusia. Cinta merupakan pemersatu kita dengan semua pihak. Tanpa cinta, kita nggak mungkin bisa bersatu. Tanpa cinta, tanpa pengampunan, tanpa belas kasihan, saya membayangkan, ya, Rusia, Ukraina tidak pernah akan bisa berdamai. Kalau ada cinta di antara mereka, kalau ada saling mengampuni di antara mereka, kalau ada saling berbelas kasihan di antara mereka, baru mulai ada perdamaian. Tanpa cinta kasih, tanpa belas kasihan, negara-negara nggak mungkin bisa hidup berdampingan dengan baik, ya, dengan damai. Ya, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah berdusta. Ya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin juga, ya, mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi, ya, kita perlu belajar menunjukkan cinta itu dengan cara yang nyata. Ya, mengasihi mereka yang kelihatan di depan mata. Kalau mengasihi manusia yang terlihat sudah bisa, maka ada peluang juga kita akan mengasihi Tuhan yang tidak terlihat. Kalau manusia yang terlihat kita nggak bisa kasihi, apalagi Tuhan yang tidak terlihat. Ya, ini juga dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara mengasihi Allah dan mengasihi manusia yang kelihatan,
yang ada di depan kita sehari-hari. Jadi mengasihi Allah itu harus sungguh-sungguh dilengkapi juga dengan kemampuan, kemauan untuk mengasihi sesama manusia. Nah, ada cerita ya tentang Dan Black. Dan Black yang pernah mengalami kecelakaan, kemudian dia lumpuh, kakinya patah, ya lumpuh. Kemudian dia berusaha untuk menabung supaya bisa melakukan operasi pada bagian kaki di kendaraan yang dia kendarai ya. Dia kendarai sendiri, kemudian dia menabrak pohon, kemudian mengalami tadi kondisi lumpuh, kemudian dia menabung. Nah, ketika dia sudah mulai mengumpulkan sebagian demi sebagian dana untuk menabung, tiba-tiba suatu waktu dia mendengar atau membaca sebuah berita ya bahwa ada seorang anak kecil yang juga sedang mengalami hal yang sama. Dia lumpuh karena suatu penyakit. Ini ada namanya cerebral palsy, yang membuat dia kemudian lumpuh ya seperti pada gambar ini. Nah, ketika membaca berita itu, hati Dan Black sangat tersentuh ya, tersentuh. Dan dia sedang bergumul bagaimana kemudian ya antara membantu orang lain dengan membantu dirinya sendiri ya. Kemudian ada sebuah aksi yang dia lakukan. Dia berpikir bahwa saya kan sudah hidup 20 tahun lebih ya. Sudah pernah bisa berjalan, sudah pernah bisa berlari, sudah pernah bisa kemana-mana dengan kondisi kaki yang sehat. Tapi anak kecil ini yang bernama Bracken ini, dia belum pernah bisa berjalan. Dia belum pernah bisa berlari. Ya, sejak lahir dia sudah ada kondisi yang seperti ini, dari usia sangat kecil ya. Sudah usia balita sudah kondisi seperti ini dan belum pernah merasakan bagaimana ya seperti Dan Black bisa pergi kemana-mana. Nah, kemudian Dan Black menyiapkan atau memberikan ya semua tabungan yang pernah ia kumpulkan. Dia serahkan kepada Bracken Vaughan untuk Bracken bisa melakukan operasi. Nah, sekarang ini gambar yang berikutnya setelah terjadi operasi ya pada anak kecil ini. Dia sudah bisa berdiri, dia sudah bisa berlari kemana-mana, ya. Seluruh uang yang dimiliki oleh Dan Black dipersembahkan untuk yang menunjukkan cinta kasih, kebaikan kepada Bracken Vaughan. Ya, ini ungkapan yang pernah dia bilang. Ya, sebelum kecelakaan aku telah merasakan bagaimana rasanya berjalan selama 22 tahun dalam hidupku. Tapi Bracken tidak pernah tahu bagaimana rasanya berjalan meski hanya 22 detik. Jadi aku ingin membantunya, aku ingin membantu hidup seseorang agar menjadi lebih baik. Saya kira ini sebuah dorongan cinta kasih yang sangat besar ya. Seorang yang sangat mengasihi orang lain, yang sampai rela memberikan apa yang dia punya, apa yang dia miliki untuk kebaikan orang lain. Memang cinta membuat dunia ini jauh lebih baik, membuat orang-orang lain juga menjadi hidupnya jauh lebih baik. Ya, ada sebuah ungkapan dari Bunda Teresa begini: orang yang saling mencintai sepenuhnya sesungguhnya adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia. Ya, mereka mungkin hanya memiliki sedikit secara materi, bahkan mungkin mereka tidak memiliki apapun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Semua hal memang bergantung pada bagaimana kita mencintai satu sama lain. Jadi kebahagiaan itu memang tergantung pada bagaimana kita mencintai satu sama lain. Kalau ada cinta dalam keluarga, suami istri, orang tua, anak, maka kebahagiaan pasti tidak akan jauh. Ya, sangat mungkin kita rasakan, kita alami kebahagiaan dalam keluarga dikala semua anggota berusaha untuk menumbuhkan lagi cinta dalam hidup mereka masing-masing. Ya, mari berusaha, mari berjuang untuk kembali menumbuhkan lagi cinta kita dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam bertetangga,
Jangan mau dikuasai oleh kebencian, kemarahan, kekesalan, kekecewaan. Jangan mau dikuasai oleh perasaan curiga, perasaan dendam, perasaan dengki sama orang lain, begitu ya. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kehendak yang jahat atau kuasa-kuasa roh-roh dunia ini. Biarkan cinta itu menguasai hati kita, maka yakinlah seperti kata Bunda Teresa, kita menjadi orang-orang yang lebih berbahagia, bahkan paling berbahagia dibandingkan dengan mereka yang mungkin punya harta yang berlimpah tapi tanpa cinta. Kita jauh lebih berbahagia daripada dunia ini. Ya, selamat mencintai, selamat mengasihi. Dekat dengan Tuhan pasti membuat kita menjadi jauh lebih mencintai. Ya, dengan mencintai kita akan membuat juga orang-orang lain akan merasa dekat dengan kita, juga merasa dekat dengan Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita sembah. Ya, Tuhan memberkati kita semua ya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar pada siang hari ini bagaimana cinta kasih merupakan hal yang mendasar, hal yang utama untuk kami hidupi di sepanjang kehidupan kami. Dan Tuhan, kami tahu bahwa untuk memiliki cinta kasih yang punya power, kami harus mendekat dengan Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Tuhan dan terus dipakai oleh Tuhan menjadi duta kasih, duta cinta di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dalam dunia pertemanan, bertetangga, tengah-tengah persekutuan. Tuhan, kami yakin kami terus akan Tuhan perlengkapi menjadi orang-orang yang semakin berlimpah-limpah dengan cinta kasih, semakin menjadi orang-orang yang berbahagia dalam Tuhan, semakin juga menjadi orang-orang yang punya power untuk mengubahkan dunia ini menjadi jauh lebih berwarna, lebih ceria, lebih berbahagia oleh karena cinta kasih Tuhan yang menjadi cahaya kehidupan kami. Bapa, kami sungguh berdoa agar kiranya opa-oma terus dimampukan untuk hidup dalam cinta kasih Tuhan, sehingga mereka tidak tidak mudah menyerah di tengah berbagai tantangan kehidupan yang dialami, tapi kiranya mereka juga semakin merasakan bahwa anak-anak, cucu tetap menunjukkan kepedulian, perhatian, dan cinta yang mendalam kepada opa-oma, dan juga opa-oma digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi duta cinta di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Kepadamu, ya Tuhan, kami sungguh mohonkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami dengan cinta yang sempurna. Amin. Amin. Pak Marto, ayat hafalannya apa? Yang ini ya, semoga ini tidak terlalu panjang. Saya share ya. Nah, yang ini. Yang merah ini ya. Yohanes 1 Yohanes 4 ya. Ya. 1 Yohanes 4 Ya. ayat 16b. Ini ayat hafalannya ya, Oma Opa. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya, terima kasih ya. Ini Pak Marto sama saya nggak janjian loh, tapi ternyata saya pilih lagunya cocok tuh ya. Yesus surya hidupku ya, cahaya ya, cinta itu cahaya ya. Jadi ini sehati nih ya, jadi sama-sama Oma Opa ya, kita sudah dapatkan cintanya Allah, jadi sudah dapat terang, cahaya. Baiklah, kita juga boleh ya menyalurkan cahaya itu ke
kasih orang-orang di rumah, ya, berikan cahaya, berikan cinta, ya, ke menantu, gitu ya, ke istri atau suami, gitu ya, terus ke anak yang ada di rumah ataupun menantu atau cucu yang di rumah ataupun tinggalnya mungkin berpisah, lain rumah, ya, berikan cinta, ya, cahaya. Karena dengan itu katanya kita akan berbahagia. Mau kan ya? Oma Opa berbahagia ya? Iyalah. Iyalah, betul ya. Iya. Terima kasih ya Ya. untuk firman-Nya pada siang